Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini tetap memberi kita kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk tetap menjalani hidup dengan baik. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 digambarkan dengan jelas. Ayat itu berbunyi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad itu adalah model, role model, prototype, contoh teladan bagi kita sepanjang zaman untuk kita ikuti, untuk kita warisi segala yang ada di beliau. Akhlak beliau itu sendiri sebagaimana disampaikan Bunda Aisyah adalah Al-Quran itu sendiri. Begitu juga para sahabat. Nabi Muhammad sendiri dikenal sampai hari ini bukan hanya dunia Islam, tapi juga di peradaban lain termasuk peradaban Barat. Banyak pemikir Barat yang telah menyebut tentang kehebatan, keagungan beliau, termasuk Karen Armstrong, Leo Tolstoy, atau Michel Hehat dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad bisa dalam waktu relatif tidak lama mengubah masyarakatnya dan juga meluas ke wilayah dunia lain sampai ke Eropa, malahan sekarang sampai ke belahan Amerika, Afrika terutama. Dan pada masa kekhalifahan Umar, peradaban Islam menaklukkan Persia dan Romawi, dua negara superpower waktu itu. Dan Islam berjaya di zaman Abbasiyah dengan Baghdad sebagai kota yang paling disukai, kota yang dianggap kota terbaik di dunia, kota 1001 malam di bawah kekhalifahan Al-Mansur, diteruskan oleh misalnya Harun al-Rashid, Al-Ma'mun. Abbasiyah dikenal sebagai kekhalifahan yang maju baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, keilmuan. Di masa itulah muncul banyak perpustakaan, para penulis, para ilmuwan, taman-taman kota di Baghdad waktu itu dipenuhi oleh orang yang membaca. Kekayaan perpustakaan Islam di zaman Abbasiyah luar biasa. Misalnya contoh waktu Al-Muntasir menjadi khalifah, waktu beliau pindah rumah ke pinggiran sungai Efrat itu, beliau mengangkut bukunya dengan sekitar 600 unta. Begitu juga Islam sampai ke Spanyol dan berjaya di masa Abdurrahman III yang waktu itu berpusat di Cordoba, Sevilla, Malaga, dan Toledo. Dan itu tidak berlangsung lama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sampai Islam sampai ke Eropa itu di Spanyol lah mulainya, dan seorang Muslim berkebangsaan Spanyol sendiri yang dikenal sampai sekarang adalah Ibn Rus atau Averroes. Orang Eropa menyebutnya adalah seorang filsuf, seorang ilmuwan, seorang fuqaha yang pernah dikenal perdebatan beliau dengan Al-Ghazali dengan buku Tahafut al-Falasifah yang dibalas oleh Ibn Rus dengan
Al-Tahafud. Di kejayaan Islam itu tidak hanya dalam pengertian Islam sebagai ritual, tapi Islam juga sebagai kebudayaan, peradaban, ekonomi, politik, ilmu, filsafat, sastra. Dan di masa itulah Islam menjadi model, tren, sampai di Eropa itu ada namanya kaum Mozarab dulu, kaum yang bukan Islam tapi gaya hidupnya meniru orang-orang Islam, orang-orang Arab, baik dari cara berpakaian, puisi, dan musik gitu. Islam berabad-abad kejayaannya sampai akhirnya jatuh waktu Sevilla ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil. Paling setelah itu diteruskan oleh dinasti Ottoman yang juga berakhir tahun 1924 waktu setelah dikuasai oleh Kemal Atatürk. Kehebatan ajaran Islam dan para pemimpin Islam, terutama Rasulullah itu sendiri, banyak hal yang bisa kita ketahui. Nabi Muhammad itu dipuja karena kepeduliannya terhadap orang miskin, orang kesusahan, dan pemuliaannya terhadap kaum perempuan. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang ulung, peternak yang pandai. Dari kecil beliau udah beternak atau mengembala kambing, domba, dan kemudian menjadi seorang pedagang, bermitra dengan Bunda Khadijah sebagai pimpinan kafilah perdagangan. Dan Nabi Muhammad sendiri udah menjadi kaya raya di masa muda, sampai beliau waktu melamar Bunda Khadijah itu maharnya sekitar 500 keping emas, yang kalau dikonversikan dengan nilai sekarang itu sekitar 2 miliar. Dan mereka mengadakan walimahan itu mengundang hampir semua orang miskin di kota Mekah, dan orang miskin setelah makan diberi sepasang pakaian dan 1 keping emas. Jadi pernikahan beliau itu adalah pernikahan yang memang membahagiakan bagi banyak orang. Bunda Khadijah sendiri adalah seorang perempuan pedagang, pengusaha, business woman yang memang sudah meneruskan bisnis dari ayah beliau, Walid. Walid sendiri masih senasab dengan Nabi kalau diteruskan ke atas, ketemu di Abdul Manaf. Dan di masa Khadijah meneruskan perdagangan ayah beliau, usaha mereka makin maju. Sekali jalan rombongan dagang Bunda Khadijah itu bisa mencapai 700 sampai 1.500 karavan yang digiring oleh unta. Kalau bahasa sekarangnya mungkin 1000-an kontainer atau 1000-an truk yang mengangkut komoditi perdagangan beliau. Dan beliau seorang kaya raya namun berakhlak mulia. Kepribadian beliau tanpa cacat, sangat dihormati. Keagungan Bunda Khadijah itu disebut oleh pemuka Arab zaman itu, tidak banyak lelaki yang sanggup menatap wajah Bunda Khadijah, saking terhormatnya beliau. Dan hanyalah Nabi Muhammad yang bisa menjadi pilihan untuk kehidupan rumah tangga beliau. Begitu pula para istri Nabi yang lain. Bunda Aisyah seorang cerdas, memori kuat, beliau ahli hukum, hafal banyak riwayat yang disampaikan Nabi, dan juga seorang ahli di bidang kesehatan. Ada juga istri Nabi Ummu Salamah, seorang yang diplomatis, cerdas. Waktu Nabi mau masuk kota Mekah, sebelum peristiwa Futuh Mekah, Ummu Salamah lah yang dijadikan tempat berkonsultasi bagi Nabi Muhammad.
Abu Bakar adalah seorang pedagang besar. Dia seorang pedagang pakaian, garmen, dan kaya raya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar memiliki kekayaan sekitar 40.000 dinar, yang kalau dihitung dengan uang sekarang sekitar 160 miliar. Namun setelah beliau masuk Islam, hampir seluruh kekayaan beliau diserahkan kepada perjuangan Islam, dan beliau hanya mengambil 1% atau sekitar 1,6 miliaran. Jadi 99% diserahkan kepada perjuangan Islam, membantu orang miskin, dan lain-lain. Kemudian juga ada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemimpin hebat, seorang yang berakhlak mulia, pemberani. Saking pemberaninya beliau, dalam konteks benar, setan pun disebut takut sama beliau. Nabi Muhammad, Umar bukan hanya seorang pemberani, tapi beliau juga adalah seorang pengusaha hebat. Beliau memiliki kebun kurma dan pengusaha properti. Beliau mempunyai ribuan kios perumahan di kota Mekah itu sendiri. Dan sewaktu beliau meninggal, setelah dibagi semua aset beliau, harta kekayaan beliau, dan diwariskan kepada beberapa orang anaknya, terhitung Umar bin Khattab itu masih memiliki kekayaan sekitar 1,5 juta dinar, yang kalau dihitung dengan uang sekarang sekitar 6,5 triliun. Dan itu setelah lebih dari separuh kekayaan beliau serahkan, beliau bagikan. Begitu juga dengan sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman ini sepertinya apa yang diinginkan Nabi, yang memerlukan uang yang besar, beliau termasuk sahabat yang paling dahulu menyanggupinya. Waktu Masjid Nabawi mau diperluas, Nabi butuh tanah dan biaya pembangunan yang lebih luas, dan Nabi pun tidak suka diberi begitu saja oleh kaum Ansar, karena untuk memperlihatkan Islam itu sendiri mulia, tidak suka meminta-minta. Nabi meminta Utsman untuk membayar biaya perluasan Masjid Nabawi waktu itu, yang kalau dihitung dengan uang sekarang menghabiskan uang 60 miliar. Dalam beberapa kali perang, Utsman bin Affan menjadi donaturnya. Dalam perang Tabuk misalnya, Umar menyiapkan 10.000 pasukan dengan kuda lebih 1.000 dan unta lebih 1.000, juga dengan tambahan biaya sekitar 40 kilo emas dan 10.000 dinar, yang kalau dikumpulkan semua, Umar menyerahkan kekayaannya waktu dalam perang itu sekitar 200 miliar. Banyak hal yang bisa dilihat dari Umar, dan Umar sering kalau para sahabat mengembalikan pinjaman ke beliau, pernah Talhah mengembalikan pinjaman ke Utsman, kalau dihitung dengan uang sekarang lebih dari 9 miliar. Utsman tidak mau mengambilnya dan bilang, waktu aku menyerahkannya kepadamu, aku langsung meniatkannya untuk memberikannya saja padamu, bukan meminjamkannya. Kamu carilah orang yang kondisinya seperti kamu saat dulu kamu mendatangiku. Jadi beliau meminjamkan uang kemudian melupakannya, karena bermaksud tidak meminjamkan. Sering begitu. Dan namun kekayaan Umar, Utsman, Abu Bakar itu tidak pernah berkurang. Utsman wafat itu kalau dihitung setelah dibagi seluruh kekayaan, sebagian besar kekayaannya, dan dibagi kepada anak-anaknya, dari bagian anak-anaknya dan istri-istri beliau, itu setidaknya kalau dihitung dengan uang sekarang itu ada bernilai sekitar 15 triliun, dan itu udah lebih dari separuh sebelumnya beliau bagikan. Termasuk
sebuah sumur di Madinah yang sampai sekarang masih mewarisi, menghasilkan kekayaan bagi muslimin. Umar bin Khattab pun begitu. Sebelum beliau meninggal, bukan hanya meninggalkan banyak harta, uang, perhiasan, Umar meninggalkan sekitar lebih 10.000 properti di Madinah. Itu pun setelah sebanyak-banyaknya beliau bagikan. Dan para sahabat lain yang paling terkenal misalnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf waktu pindah ke Madinah itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, meninggalkan semua kekayaannya di Mekah, kemudian dibantu oleh seorang sahabatnya, tapi dia tidak mau menerima uang, dia hanya mau ditunjukkan pasar. Sejak itu dia mulai berdagang. Tidak berapa lama setelah itu kekayaan Abdurrahman bin Auf berkembang dengan pesat. Setiap sekali perjalanan dagang dan rombongan dagang Abdurrahman bin Auf itu masuk kota Madinah. Madinah itu jalanannya bergemuruh seperti bunyi gempa karena unta-unta yang membawa barang dagang Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai kalau udah bunyi gemuruh, Bunda Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang terjadi ya Bunda Aisyah? Oh, itu pasti rombongan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf sering dalam sekian kali perjalanan dagang itu untungnya tidak pernah diambil satupun. Pernah beliau dari perjalanan dagangnya dari Damaskus, Suriah itu menyerahkan seluruh keuntungannya kepada baninya ibunda Nabi Siti Aminah radhiyallahu anha. Dan pernah juga satu kali perjalanan dagang Abdurrahman bin Auf itu keuntungannya diserahkan seluruhnya kepada baninya Bunda Khadijah. Dan dalam beberapa kali perperangan, Abdurrahman bin Auf sering menjadi donatur bersama dengan Utsman, dengan Abu Bakar, dengan Umar, Talhah dan lain-lain. Karena setiap peperangan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Abdurrahman bin Auf saking dermawannya itu pernah disebut oleh Bunda Aisyah. Saking dermawannya Abdurrahman bin Auf itu katanya dia adalah salah seorang yang dijamin masuk surga. Dia akan masuk surga nanti dengan merangkak. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf tidak merasa nyaman. Abdurrahman bin Auf katanya ingin masuk surga dengan berlari, tidak ingin merangkak. Padahal maksud Bunda Aisyah mungkin bukan itu, mungkin karena saking kayanya, saking banyak amalannya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu pernah berdoa untuk dimiskinkan oleh Allah, yang dia yakini dia bisa masuk surga dengan berlari. Tapi ternyata setelah berdoa dimiskinkan pun Abdurrahman bin Auf makin kaya raya. Waktu meninggal beliau meninggalkan harta sekitar, dihitung dulu termasuk asetnya sekitar 16 triliun. Dan disebut beberapa tahun di penghujung hidupnya Abdurrahman bin Auf itu menjamin kehidupan para istri Nabi, para istri sahabat yang lain yang sudah berpulang lebih dahulu, dan menjamin kehidupan sepertiga warga Madinah. Jadi sepertiga warga Madinah itu miskin dan kehidupannya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi catatan penting dari kehidupan Nabi, Bunda Khadijah dan istri Nabi yang lain dan beberapa sahabat yang mulia yang kita sebut dengan tadi, masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Satu adalah di samping kemuliaan akhlak, keteguhan iman, keraguan yang tidak dimiliki sekalipun tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sendiri,
yang 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 berikutnya adalah kedermawanan tiada tara. Beliau-beliau itu tidak berpikir untuk menyerahkan kekayaan, tidak berpikir untuk memberi, tidak berpikir menghitung-hitung untuk menolong orang yang kesusahan. Karena memang itulah ajaran Islam yang mereka pahami, keikhlasan, rasa cinta terhadap manusia lainnya, itulah yang mereka yakini, sehingga akhlak sosial, kepedulian sosial itu menjadi penting dalam Islam. Karena Nabi Muhammad itu merubah dari budaya sebelumnya yang kesukuan, yang mementingkan klan, bangsa, atau mulai menjadi individual. Sejak Mekah mulai bergerak menjadi kota kapitalisme, Nabi Muhammad merubahnya menjadi sebuah kesatuan yang disebut ummah. Ummah itu adalah ibarat satu tubuh. Kalau sakit yang satu, yang lain pun akan merasakan sakit. Jadi kenikmatan pribadi itu menjadi nomor sekian bagi Nabi dan para sahabat. Yang mereka dulukan adalah jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berkontribusi di jalan Allah, menyumbang begitu besarnya di jalan Allah. Begitulah para hadirin yang saya muliakan, yang bisa kita ambil contoh betapa sejarah Islam itu bisa menjadi demikian, karena begitulah kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad, para istri beliau dan para sahabat beliau yang mungkin bisa kita tiru sekarang, kita aplikasikan, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Karena perjuangan itu butuh orang hebat, perjuangan itu butuh uang yang banyak, perjuangan itu butuh iman yang kuat, strategi, dan macam-macam. Jika kita menginginkan kepemimpinan Islam Indonesia atau daerah kita hari ini, kita harus menyiapkan generasi yang kemampuannya, yang akhlaknya, yang kapasitas, integritasnya itu berusaha mendekati para sahabat setidaknya. Jadi kita siapkan saja, kita tidak usah berkeluh kesah, tidak usah kesal, tidak usah menggerutu dengan kondisi sekarang, rezim sekarang, politik pemerintahan sekarang. Kita siapkan saja generasi baru, generasi kepemimpinan yang memang siap secara intelektual, siap secara finansial, siap dengan jaringan, siap dalam kemampuan mengorganisasikan umat, memimpin umat di saat yang sama penuh kerendahan, penuh dengan kepedulian. Karena dengan cara itulah Islam itu terasa akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena Islam membutuh orang yang kuat, yang di saat yang sama juga mencintai yang lemah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebut Allah lebih mencintai hambanya yang kuat, dan di saat yang sama Allah juga menyebut Allah berada di sekitar orang yang kelaparan dan butuh pertolongan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, dan apa yang saya sampaikan hanyalah sebuah perspektif dari bacaan saya yang masih sangat terbatas tentang Nabi Muhammad, sejarah Islam, dan kehidupan para sahabat. Saya bukanlah seorang ulama, walaupun ayah saya seorang ulama. Saya hanya seorang yang suka sedikit membaca, terutama tentang Islam, sejarah Islam itu sendiri. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan jangan
sepenuhnya percaya pada yang apa yang saya sampaikan, karena saya hanya berbagi perspektif kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat itu selalu orang gali terus menerus dan tidak akan pernah sampai pada kita kepada kesempurnaan sungguhnya untuk melihat kehidupan Nabi dan para sahabat, karena kita hidup jauh dari periode beliau. Itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.